wa ikhwanil muslimin yang di Indonesia dinamakan Roja, mereka cari selamat. Terjadi khilaf, ana ma urid uz'ilu haula wa ana ma urid an uza'il haula. Idan mada ya Ustaz, khilaf fi mas'alati kada wa kada. Fa as-salafiyun yaqulun hada haram wa ashabu thanin yaqulun hada halal wa huwa sururi wa huwa rajali, rajai atau rajali, pengikut raja, cari aman karena mereka ingin diikuti orang-orang. Idan yaqul hada amrun mukhtalafun fi. Permasalahan ini ikhtilaf ulama. Selesai tanpa ditarjih. Maka di sini akan menyebabkan ucapan hada amrun mukhtalafun fi wa harab, agar kedua belah pihak dari salafin yang keras dan para sururiyin dan ikhwanil muslimin yang mengatakan agama itu mudah, cari saja yang jangan ribut agama ini, akhirnya hada amrun mukhtalafun fi wa khalas. Wa hada najid katsiran minan nas minas sururiyin alladzi nahnu na'rifuhu lama kunna fil Yaman lama su'ila an syai'in minal manhaj hatta ma hukmu nahnu nujarrih fulan Yusuf Al-Qardawi kif hada amrun mukhtalafun fi, khalas, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, khalas, intah. Wa kadzalika mathalan fi mas'alatil ala mustawal isbal al-ikhwanul muslimun ma'ahum fariq fi kuratil qadam. Dalam permasalahan sepak bola, ikhwanul muslimun mempunyai dakwah lewat sepak bola. Wa hada mawjud. Wa sururiyun ulama nahnu min qabl fi al-irsyad fi Tengaran fi Jawa Tengah. Fa ma'ahum fariq, kelompok main bola al-irsyad. Maka ma'ruf mereka dari kelompok mengaku ahli sunnah salafiyah, namun gurunya mereka, dan saya masih ingat Yusuf Utsman Ba'isa yang sururi, yang mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok Al-Irsyad, yang menyebabkan saya keluar karena Syekh Mukbil mengatakan hada rajul mubtadi' dhalun mudil. Kok didatangkan sama Yusuf Ba'isa ke Indonesia? Maka pindahlah dari Tengaran, sudah bayar mahal, sudah lulus dengan susah masuk ke sana itu, dan masa depannya nanti masuk ke UEM dengan mudah, University Islam Madinah. Namun akhirnya kami keluar, pindah ke tempat Ja'far Umar Thalib rahimahullah untuk manhaj. Kesimpulannya, Yusuf Utsman Ba'isa menasihati kepada para pemain bola yang membawa nama Al-Irsyad, nanti pas main bola jangan diributkan masalah musbil, masalah halikulihyah. Jangan dipermasalahkan jika para penonton pakai jeans kemudian musbil, irfa sirwalak, naikkan dari sirwal kamu, tidak usah. Fakadzalika fi masalati ay khilaf lama su'ila, Ustaz, apa hukumnya bagi orang-orang yang di sana ada yang cingkrang keras salafi, dan ada yang tidak apa-apa, diturunkan pun yang penting kan tidak sombong. Fahaula asururiyun au ashab ikhwanil muslimin wa ila akhir yaqulun bisuhulah. Idan mada hukmuhu mukhtalafun fi, telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama wa khalas. Agar cari selamat dari dua wajah, agar mencari selamat dari dua ucapan, maka kalimat hada amrun mukhtalafun fi laisa bijayyid idza tawaqqaf hakada. Perkara ini khilaf kemudian selesai, itu tidak bagus. Tapi apa bagusnya? Pertama, diselesaikan mana yang rajih, dan lebih bagus lagi insaf, berikan ucapan dari kedua belah pihak lalu ditarjihkan, tidak merojehkan tetapi menyembunyikan dalil-dalil yang berseberangan dengannya. Dan inilah sistem yang diajarkan oleh para ulama terdahulu
sampai zaman now dalam permasalahan khilaf menyebutkan insaf, menyebutkan dalil mereka, lalu membantah hujah-hujah mereka sehingga merojehkan ucapannya. Dan itu sistem yang ada di dalam kitab ini dari semenjak kitab awal, kitab kedua, kitab ketiga, dan kitab keempat sekarang. Maka di sini disebutkan tarjihat minal khilaf. Di sana ada khilaf. Dan mana yang tarjih? Tentang masalah apa? Arad alaman yara biwujubil qada wal kafarah liman jama'a ahlahu nasiyan au khoto'a. Maksudnya bagaimana? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang permasalahan ini. Hadihil masalah, telah terjadi ikhtilaf bagaimana seseorang yang berhubungan badan di siang Ramadan dan dia dalam keadaan lupa. Nah, ini pertanyaan. Ada lupa dalam berhubungan badan? Misalnya si perempuan diam, si laki-laki bernafsu. Si laki-laki bagaikan banteng matador. Yang penting sikat, tubruk. Si perempuan mungkin tahu, diam. Alhasil, waqa'a apa tidak? Bisa jadi waqa'. Karena kullu ibni Adam khata'un, kama qala Rasulullah. Si laki-lakinya nikah kemarin di akhir Sya'ban, tanggal 28 Sya'ban. Pesta makan-makan besoknya tanggal 29. Malamnya masuk Ramadan. Dia bilang, ya Allah, masuk Ramadan. Siangnya apa yang dikerjakan? Ya khalas, isbir. Siapa suruh nikah di akhir Sya'ban? Nikahnya di tanggal 28, 29 akad ataupun makan-makan. Malamnya malam 30 Ramadan. Besoknya puasa. Alhasil seperti itu keadaan orang ini. Maka tiba-tiba datang ke rumah dalam keadaan pusing kepala. Ya sudah, dilabrak saja apa yang ada. Dan istrinya pun mungkin lupa. Kita anggap lupa. Keduanya lupa. Nah, setelah selesai baru ingat, puasa. Setelah mungkin 45 menit atau 15 menit, tergantung bagaimana klimaksnya. Maka setelah itu, Dek, Ramadan ya? Oh iya bang, Ramadan. Dari tadi Ramadan. Alhasil, apa hukumnya? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang permasalahan ini. Al-qaul awal mengatakan la yufsidu siyam wala qada wala kafarah ala man jama'a nasiyan au mukhti'an au jahilan. Maka tidak ada bagi dia pembatal puasa. Tidak usah mengqadha, tidak usah membayar kafarah. Dan ini madhab siapa? Jumhur. Mulai dari Abu Hanifah wal Malikiyah, pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dan juga dari ucapan Laits ibnu Sa'ad dan Al-Auza'i dan juga Ishaq ibnu Rahawih. Dan dari ucapan juga Ibnul Mundir dan Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid dan Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini yang kita pilih. Jadi ada pasangan pengantin baru berhubungan badan di siang Ramadan, tidak batal puasanya, tidak. Kok bisa lupa keduanya? Itu pendapat jumhur. Tadi kan kita sebutkan khilaf. Maka ini pendapat jumhur ulama. Kemudian berselisih, terjadi khilaf, mengatakan keduanya harus membayar qadha dan kafarah dan batal puasanya bagi yang berhubungan badan di siang Ramadan. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Dan diriwayatkan katanya dari Atha. Dan ini ucapan Imam Ahmad ini beristidlal dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis ini disebutkan di dalam matan. Maka lihat di sini bagaimana penulis berupaya untuk insaf. Disebutkan khilaf dari dua ucapan, kemudian diberikan dalil dari ucapan yang menyelisihinya. Maka di dalam matan disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis yang beristimbat Imam Ahmad tentang puasa Ramadan dan berhubungan di siangnya batal. Dan hadis ini muttafaqun alaih seperti disebutkan di dalam matan. Maka bagaimana lafadznya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Mahbub, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Ma'mar an Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Faqala wa madaka qala waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Kemudian diperintah untuk membayar kafarah. Syahidnya di sini untuk mempersingkat karena hadis yang setelahnya tidak ada wajah pendalilan. Pendalilannya di sini waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Ini wajah pendalilannya bahwa perkara kafarah di sini mutlak. Diperintahkan oleh Nabi mutlak. Sawa'un kana amidan am sahiyan am jahilan am mukhtian. Maka di sini bersifat umum, bisa dia dalam keadaan keduanya ingat atau dalam keadaan keduanya lupa. Bersifat umum. Karena Nabi Muhammad SAW di sini lam yastafsil al-a'rabi. Maka di sini Nabi tidak memberikan tafsil kepada A'rabi yang berhubungan badan di siang Ramadan ini. Apakah kamu berhubungan karena lupa? Tidak ditanya oleh Nabi. Apa kamu berhubungan karena memang ingat? Ini pendalilan dari Imam Ahmad dan pengikutnya. Maka bagaimana jawabnya? Al-jawab qad sarraha nasun sahih mantuq ala adamil qada wal kafarah. Maka kita jawab dengan datangnya dalil-dalil yang wadih kasyams, dalil-dalil yang jelas bagaikan mentari. Kalau di hadis tadi tidak disebutkan misalnya, tapi pada hakikatnya ada isyarat disebutkan. Mana lafadznya? Halaktu. Iya apa tidak? Apa makna seseorang datang mengatakan halaktu ya Rasulullah di hadis ini yang beristidlal Imam Ahmad? Maknanya dia berhubungan dalam keadaan ingat, iya apa tidak? Kalau dia dalam keadaan tidak ingat, dia tidak akan berkata halaktu atau ihtaraktu, karena dalam keadaan lupa. Maka dari hadis jawaban pertama telah datang di dalam lafaz yang mereka beristidlal padanya adalah lafaz halaktu. Maka dikatakan oleh Nabi faqala wa madaka qala waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Fa kalimat halaktu huna memberikan makna mereka dalam keadaan ingat, adzikr, yakni dakiran, dalam keadaan ingat dan dalam keadaan tidak dipaksa, dan dalam keadaan al-ilm,